Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngopi Ngobrol Pikiran bareng Des Harifah. Hari ini kita bersama-sama berada di Pulau Bidadari dan kita akan mendiskusikan sebuah tema tentang surga tersembunyi di utara Jakarta. Nah, apakah itu benar-benar surga atau tidak? Kita akan buktikan dengan para teman-teman yang hadir di sini. Ada Bicu, selamat datang Bicu di acara Ngopi Bareng dengan Des Harifah. Ya. Selamat gabung dengan acara ini dan kita akan minta kesan-kesan kamu tentang perjalanan hari ini. Ada juga Agustin. Selamat bergabung. Apa kabar Agustin? Sehat-sehat? Sehat. Bagus gimana? Alhamdulillah. Ada juga Trisa Suherman yang sehari-hari dipanggil Ica. Nah, teman-teman ini adalah teman-teman yang luar biasa. Agustin Ramli adalah host di berbagai media TV. Dia juga pernah menjadi Putri Indonesia, juga pernah menjadi apa selain Putri Indonesia sebelumnya? Miss Tourism. Miss Tourism. Nah, kalau Ica ini dia founder dari CEO Indonesia. Bicu ini juga seorang pengusaha, selain pengusaha juga dia seorang traveler ya. Ya, Kak. Rajin jalan-jalan sebenarnya ya. Sambil buat konten YouTube juga. Iya, ada. Teman-teman ngopi bareng, kalau ingat sebuah lagu lama judulnya Somewhere Over the Rainbow, liriknya berbunyi seperti ini. Saya bacakan terjemahannya saja. Di suatu tempat di atas pelangi, tinggi di atas sana, ada suatu tempat yang pernah ku dengar di dalam lagu yang memanjakan. Di suatu tempat di atas pelangi, langit berwarna biru, dan mimpi-mimpi yang berani kau impikan sungguh menjadi kenyataan. Itu lagu lama sekali yang cukup romantis dan semua orang ingat. Dan kalau melihat latar belakang ini, rasa-rasanya kita kembali ke lagu itu gitu, tentang keindahannya. Akan tetapi keindahan ini seperti tersembunyi, tidak banyak orang yang tahu. Saya ingin bertanya dulu kepada Dewi Bicu, karena hari ini kita sudah jalan ke Pulau Pari, juga ke Pulau Tidung, dan berakhir di Pulau Bidadari. Dewi, menurut kamu bagaimana tentang Pulau Seribu? Iya. Ternyata indah banget ya Pak. Tadi Gosong Patrick sih. Iya, Gosong Patrick juga. Iya, ya. Itu Gosong Patricknya seru banget. Jadi dia pasirnya bisa timbul ya Pak ya. Dan tadi yang aku lihat tuh airnya tuh bening banget. Jadi tuh kita bisa lihat kayak kaki kita apa segala macam tuh jernih dan pasirnya putih. Pasirnya putih. Iya, nggak kalah sama Maldives. Nggak kalah sama Maldives ya. Iya. Terus kalau selama ini kamu tahu tentang Pulau Bidadari dari mana, Bijo? Pulau Bidadari pernah taunya zaman dulu yang ada foto di benteng itu. Zaman dulu kan sempat ngetren tuh foto-foto di benteng gitu. Kebanyakan orang buat prewed ya, gitu. Nah, udah lama memang belum datang lagi. Pas datang kemarin yang pas main jet ski ketemu Pak Geis. Ternyata aku lihat udah dibangun, ini ada infinite poolnya sekarang ya. Ini kan baru ya Pak ya. Sama ternyata sekarang udah ada penginapannya ya. Nah tadi aku juga udah lihat dalamnya ternyata bagus loh Pak, bersih ya, bagus dan bersih, nyaman. Ya. Aku bilang ya next time bakal balik lagi sih. Teman-teman ngopi bareng, kalau Dewi ini rajin main jet ski dan mengenal lah tentang pulau-pulau di Kepulauan Seribu ini. Tetapi ada dua teman di kanan kiri saya, tinggal di Jakarta, lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Dan mungkin juga sama juga dengan saya sebelum-sebelumnya tidak tersosialisasi dengan Pulau Seribu, tidak terpikir kalau libur itu ke Pulau Seribu gitu loh. Ini adalah sesuatu yang mungkin harus dijawab oleh Pemprov DKI dan para pengusaha wisata dalam rangka memajukan wisata di Jakarta, karena secara tempat sangat memungkinkan untuk liburan. Menurut kamu, Agustin? Iya Pak ya. Kamu pertama kali ya ke Pulau Seribu ya? Sepertinya iya, tapi tadi pas saya sempat ngobrol sama ibu, dia bilang mungkin untuk kecil pernah, tapi udah lama banget. Jadi aku juga udah gak ingat kayaknya. Ya. Kenapa Pulau Seribu tidak menjadi tujuan wisata kamu selama ini? Mungkin terlalu dekat sama Jakarta, kadang terlalu capek syuting, jadi kepengennya escape yang jauh, yang benar-benar tenang, yang kayak jauh dari
hiruk pikuk, jadi kayaknya nggak kepikir. Terus juga nggak pernah dengar bahwa ada satu pulau yang bagus atau pulau menarik di Pulau Seribu yang kayaknya bisa benar-benar ngerasain bakalan bisa relaksasi, bisa buat holiday yang asik buat water sportnya. Jadi kayaknya ya begitu-begitu aja. Jadi aku juga nggak terlalu terlalu kepikir. Tapi memang pernah aku Google, tapi rasanya gitu-gitu aja, ya udahlah sekaliannya pergi jauh gitu. Tadi setelah kamu lihat gimana? Ke Gosong Patrik gimana? Pertama nyampe di Pulau Air aku udah amazed banget. Ternyata nggak usah jauh-jauh ya. Ternyata di Pulau Seribu itu ada benar-benar yang alamnya masih bersih, airnya itu warnanya turquoise. Terus juga di sekitarnya itu benar-benar overview-nya bagus. Dan nggak nyangka kalau itu tuh ada hidden gems di Kepulauan Seribu. Aku pikir tuh bakalan ketemu harus di daerah Papua, di Indonesia Timur ya pastinya ya. Kalau nggak minimal Bali deh masih bisa dapat seperti itu. Jadi kalau saya katakan surga tersembunyi di utara Jakarta itu betul banget. Dan benarnya ya. Dan itu benar-benar pertama kali kita stop di Pulau Air, aku wow ternyata ya. Gak usah jauh-jauh, aku sempat bilang pagi, kok ini rasanya kayak di Disneyland ya. Ini kayak semuanya benar-benar wow, perfect banget, bersih, dan itu bagus. Itu berkesan banget buat aku selain dari Gosong Patrik ya. Oke. Teman-teman ngopi bareng, itulah dari Agustin yang menyatakan bahwa sesuatu yang baru dia lihat di Jakarta yang tidak kalah indah dengan Bali, dengan Lombok, dengan di negara-negara luar. Tetapi memang menjadi permasalahan yang sedang kita ingin bahas adalah kenapa selama ini tidak terdengar gitu kan. Ini kan juga perlu direspon dengan baik agar warga Jakarta, warga Jabodetabek bila ingin liburan murah meriah karena jarak tempuhnya tidak terlalu lama, cukup 1 jam, tidak perlu dengan pesawat, penginapan pun tersedia dengan baik dan itu tersedia di utara Jakarta. Ini Trisa Suherman mungkin punya jawaban. Ica, kira-kira langkah-langkah apa yang diperlukan untuk membuat pariwisata di Jakarta, khususnya di Kepulauan Seribu, menjadi lebih menarik? Ya, jadi memang iya sih, ini pertama kali Bang, saya makasih banget diajak ke explore Pulau Seribu ya kan. Biasanya saya pernah ke Pulau Seribu tapi cuman ke satu pulau temen aja, ke Hatch Island gitu. Habis itu udah pulang balik, saya nggak tahu kalau ternyata ada pulau yang dibuka untuk umum kayak gitu. Nah tadi kan udah explore, kita lihat yang paling saya tertarik adalah yang Pulau Patrik Gosong itu, karena itu bener-bener hanya jam 12 itu udah ketutup lagi, iya kan. Nah itu dan lautnya bersih gitu kan, enak banget. Nah itu rasanya saya pengen ajak keluarga lah, pokoknya semua harus ke situ gitu loh. Gosong Patrik ya? Iya, Gosong Patrik. Nah terus sama yang kita jalan itu tuh di lorong yang itu tuh yang bagus banget tuh, ya kan. Nah Pulau terus Air. Pulau Air itu ya, oke. Terus sama ya sempet sih saya lihat ya, kayak misalnya kita ke Pulau Pramuka ya, itu memang kurang maintenance aja sih Bang, maintenance. Nah kayaknya kita perlu melibatkan swasta juga mungkin ya untuk kolaborasi gotong royong gitu, supaya ya misalnya kayak catnya atau semennya diperbaiki lagi gitu, dan juga kebersihan khususnya toilet-toiletnya gitu loh Bang. Nah itu yang menjadi konsen. Nah itu perlu ya mungkin kolaborasi antar berbagai pihak gitu. Dengan berbagai pihak. Iya. Menarik pembicaraan dari Ica tadi bahwa butuh kolaborasi. Memang kata kunci sekarang ini adalah kolaborasi, karena dengan kolaborasi lah sebuah pekerjaan bisa diselesaikan dengan bersama-sama dengan melibatkan banyak pihak, baik dari pemerintah maupun pihak swastanya dan para penghuni dari pulau itu sendiri juga ya, yang yang responsif terhadap suasana pariwisata. Saya kira itu akan menambah tingkat perekonomian, menambah kesejahteraan dari masyarakat. Kembali kepada Agustin. Iya, oke. Kira-kira menurut kamu ya, apa yang butuh dilakukan lagi untuk Pulau Seribu ini menjadi daya tarik wisata baik lokal maupun internasional? Ya kalau tadi Ica sudah sampaikan ya, kalau memang harus diperbaiki, mungkin ada dari sisi bangunan atau apa seperti itu. Kalau dari saya sendiri, karena mungkin saya seorang influencer dan saya juga di media, perlu exposure lebih sehingga orang-orang tuh tahu, mengenal bahwa ada hidden gems, ada surga di Kepulauan Seribu ini. Karena dengan banyaknya exposure dari media,
baik itu media TV, media digital dari teman-teman artis, teman-teman influencer yang datang, para traveler, itu membuat mata orang lebih lihat, oh ternyata ini ada loh dengan budget yang sangat-sangat minim, kita bisa menikmati suasana sunset seperti ini kan di Pulau Bidadari. Tuh, cakep banget tuh lihat tuh. Bisa sunsetan di pulau yang deket banget sama Jakarta. Yang hanya 20 menit dari dermaga Marina ini Ancol. kan luar biasa sekali. Misalnya nih kita pengen relax tapi waktunya terbatas sekali, mungkin pergi pulang kerja besok kesini itu baik lagi, itu masih memungkinkan gitu, nggak usah kayak harus menunggu cari tanggal merah, atur-atur itinerary, belum batalnya ntar yang datang. Kalau ini tuh memungkinkan sekali, jadi perlu exposure, perlu promosi, perlu branding yang tepat sehingga pariwisata di sini lebih dikenal sama masyarakat luar dan juga gak cuma di Indonesia, mungkin juga ke luar negeri karena kan namanya sebenarnya udah terkenal Thousand Island ini. Iya, Oke, jadi butuh exposure yang lebih kuat lagi ya di publik agar lebih banyak orang tahu tentang Kepulauan Seribu. Di Kepulauan Seribu itu ada, kalau saya tidak salah jumlahnya ada 108 pulau. Makanya disebut Kepulauan Seribu karena banyaknya itu kan. Dan sekarang ini kalau nggak salah tinggal 107. Satu pulau itu mengalami abrasi yang terus menerus hingga akhirnya dia agak tertutup. Wah, harus cepet datang ya sebelum nanti Gosong Patrick misalnya tiba-tiba hilang bagian. Nanti harus cepet divisit. Kalau kita udah beruntung ya udah ngerasain di sana ya. Itu. Nanti lama-lama Gosong Patrick hilang kali ya, Bang ya? Kita lihat ininya, kalau abrasinya bisa ditahan, moga-moga tidak ya. Teman-teman ngopi bareng itu dari Agustin yang juga memahami betul bagaimana mengangkat pariwisata, dan memang dia sudah sering sekali mengekspos tentang pariwisata di berbagai daerah. Kemarin dia ke Belitung, juga dikit lagi akan ke Danau Toba, dan ada banyak tempat ya yang sudah kamu datangi ya. Iya, Pak Ges. Dan kalau Dewi Bicu ini hobinya jet ski. Dia kalau hari Minggu sering sekali dari dermaga Marina atau dari kawasan daratan utara sana menuju ke Bidadari, ke pulau-pulau lain di sekitar sini. Menurut kamu bermain jet ski, water sport dong tentunya, itu aman di daerah sini, Dewi? Kitanya biasanya ada satu yang pemandunya sih. Ada pemandunya? Iya. Dan juga di sana ada kayak klubnya juga. Ada klubnya tapi juga. Tapi kebetulan sih saya nggak ikut. Biasanya dari sana dia yang nemenin. Jadi gitu. Dia kasih tahu ada misalnya ada karang atau apa, dia bilang jangan lewat sini atau apa, dan dia ada kasih aba-aba atau tanda isyarat yang memberitahu kalau ada apa gitu. Jadi olahraga air di Jakarta itu ternyata ada tempatnya ya? Ada ya. Dari Pantai Mutiara juga ada sih. Dari Pantai Mutiara ya. Biasanya kan orang kalau mau main olahraga air kan selalu ke Bali, ke Belitung, kemana gitu kan. Tadi juga ngobrol-ngobrol, ternyata di sini juga bisa snorkeling juga katanya. Ada Bisa beberapa spot juga yang bagus ya. Di Pulau Pramuka katanya kalau mau snorkeling. Pulau Pramuka bagus, di belakang sini juga masih bisa. Masih bisa ya. Untuk olahraga snorkeling, terus ada juga lagi sedang dibuat latihan untuk para yang suka selam itu. Diver. Diving ya. Itu ada pelatihannya. Iya boleh tuh ya. Jadi kalau selama ini kan mengambil sertifikat selam itu biasanya di Bali. Dan ternyata di Pulau Seribu juga ada gitu. Oh, baru tahu ya. Jadi teman-teman ngopi bareng selain bisa berlibur, di sini juga bisa olahraga air, bisa juga mengambil latihan-latihan menyelam. Dan tempatnya tidak terlalu jauh dari daratan Jakarta, cukup ditempuh dalam waktu 1 jam. Dan kalau Anda ingin lebih jauh sedikit, ada satu pulau lagi namanya Pulau Dolphin. Itu Pulau Dolphin yang di waktu-waktu tertentu lumba-lumba itu bermunculan. Oh ya? Ini sesuai namanya Pak Ges? Sesuai namanya, ya, dulunya dinamakan Pulau Angin Melintang. Nah, sekarang jadi namanya Pulau Dolphin karena sering ada lumba-lumba di sana. Jarak tempuhnya dari dermaga Ancol, Marina ke sana kurang lebih 2 jam. Tapi jauh ya Bang ya? Kurang lebih ya, kurang lebih. Kalau pakai kapal yang lebih kecil lagi bisa lebih cepat lagi. Nah, dan belakangan ini juga di daerah sini ada rombongan ikan hiu. Jadi di Pulau Bidadari sini, dan kalau sudah ada hiu, artinya kan kehidupan laut mulai membaik.
kebersihannya gitu. Dan juga tidak hanya sekali tapi beberapa kali. Menyangkut tentang kehidupan air itu ada permasalahan besar, yaitu soal sampah nih. Jadi keluhan orang tentang berlibur di utara Jakarta ini tentang sampahnya. Seolah-olah sampah itu tidak diurus, padahal sampah itu dibuang dari daratan Jakarta, nyampainya kemari. Nah, menurut teman-teman, terutama dari Agustin, bagaimana sih membangun kesadaran masyarakat terhadap lingkungan kita sendiri, terutama laut? Sebenarnya sebelum kita sadar atas lingkungan, harusnya kita sadar akan diri sendiri ya Pak Des ya. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, itu hal yang kecil, tapi banyak orang yang nggak peduli gitu. Kadang kayak aku paling nggak suka ya, misalnya kita naik mobil, dia buang aja ke belakang. Aduh, itu kan bisa bawa impact bukan hanya ke lingkungan, tapi kan orang di belakangnya. Terus di laut, karena merasa ini juga alam bebas, jadi buang aja. Dan harus memiliki kesadaran bahwa alam ini adalah yang memberikan kehidupan bagi kita, sehingga kita harus bersahabat dengan alam. Dan alam ini juga akan menjadi ekosistem yang baik buat kita hidup. Kalau kita nggak bersahabat, kita nggak bisa menjaganya, itu akan membuat kita susah sendiri. Dan bukan kita aja, tapi generasi yang akan datang akan merasakan imbasnya. Seperti saat ini kita udah mulai kesel kan, misalnya sampah-sampah ini ada datang dekat-dekat kita pengennya pantai putih bersih semuanya ya. Seperti tadi di Potong Pasir kan bersih sekali, itu benar-benar enak. Dan saya sampai di Bidadari juga, wah ternyata bersih sekali. Kebetulan bersih kalau di sini, lagi kebetulan. Tapi kalau lagi bulan-bulan tertentu dapat kiriman juga. Dapat kiriman. Dapat Jadi hadiah juga ya. Kirimannya dari daratan Jakarta. Yang kena di sini, yang dimarahi yang di sini, padahal yang membuangnya di sana gitu. Sayang ya, padahal kalau kita bisa jaga sama-sama semuanya, kita bisa menikmati alam ini, bisa water sport ya bareng-bareng, kita bisa liburan bersama keluarga, dan yang pastinya kita juga bisa lebih dikenal lagi destinasinya, bisa datangkan devisa bagi Indonesia kan? Bagi Indonesia ya. Dewi, kalau menurut kamu tentang lingkungan ini bagaimana ininya? Ya. Mengatasinya ini, selain sosialisasi tentang kebersihan, apakah perlu dikerjakan dengan pemerintah pusat misalkan di perhubungan laut dan lain-lain atau gimana? Ya perlu sih Pak. Ya aku sih sekarang lebih suka yang campaign no plastic bag ya. Kan itu kan pengaruh banget. Kadang biasanya banyak plastik-plastik tuh di laut segala macam. Tapi sejak supermarket udah nggak boleh pakai, juga kita nggak pakai sedotan, itu sih sudah mulai lebih aware sih. Dan terhadap lingkungan ya. Ya semoga pemerintah bisa mengeluarkan peraturan-peraturan yang lain yang memang bisa untuk bagi lingkungan juga. Jadi lebih sering digerakkan lagi dan digalakan lagi ininya, sosialisasinya, terutama tentang sampah plastik. Betul. Terus ada lagi yang menarik, ini sebuah perbandingan saja. Kalau kita ke Phuket Ica ya, terus di Phuket itu ada pulau menjadi terkenal, menjadi mendunia, namanya Phi Phi Island. Lantas Leonardo DiCaprio membuat film di sana, hingga semua orang tahu tentang wilayah di Phuket sana. Padahal pulaunya tidak sebanyak di kita. Di Phuket itu ada Phi Phi Island, James Bond Island, sama Coral Bay yang biasanya dikunjungi itu kan. Tetapi dia terintegrasi dengan daratan Phuketnya. Menurut kamu, kita mampu nggak sih Jakarta berbuat seperti Thailand itu dalam rangka promosi ke dunianya? Kalau melihat dengan lingkungan Pulau Seribu sekarang ini. Ya kalau menurut aku kita mampu asal semuanya bersinergi gitu loh. Asal semuanya bersinergi. Iya, ada dukungan dari pemerintah pusat, Pemprov DKI-nya, dan mungkin swasta yang membuat film kan bisa juga begitu, dipermudah aksesnya dan lain-lain, terus diekspos. Sepertinya tuh lebih mesti banyak exposure yang memang mengangkat daerah sini gitu loh Bang. Karena saya aja udah seumur ini masih baru pertama loh. Kalau nggak gara-gara Bangkes kita nggak tahu gitu tidak loh. Ada Pulau Seribu. Iya, ternyata kalau orang Jakarta aja tidak tahu, apalagi dunia. yang lain gitu. Padahal bener kata ini Agustin ya, The Thousand Islands kan terkenal gitu loh Bang. Iya kan. Cuman kenapa kita juga saya warga negara Jakarta sendiri nggak ngelirik ke sini. Nah, itu ya paling memang karena kurang exposure-nya itu. Kurang exposure-nya itu ya. Bener. Terus kalau dari sisi masyarakatnya, butuh edukasi yang seperti apa agar welcome terhadap pariwisata ini? Karena kan tidak semua masyarakat mudah menerima
yang mesti sering kita tuh harus sering digaungkan, jangan hanya sekali 2 kali, tapi kayaknya mesti rutin lagi digaungkan lagi terus-terusan sih Bang. Digaungkan terus-terusan ya. Misalnya ada campaign apa gitu yang untuk Pulau Seribu dijadiin icon gitu loh Bang. Ya kan, nanti mungkin bisa dipikirkan kayak misalnya kan pariwisata campaignnya apa tuh yang sekarang tuh Wonderful Indonesia ya kan. Nah mungkin kita di Pulau Seribu apa gitu loh, kayak gitu. Itu yang mesti Terus, PR sih buat Pemprov DKI. Yang kedua kan masalahnya itu adalah kalau pariwisata itu aman, nyaman, kalau bisa murah, ya kan? Kalau dari sisi aman, insya Allah aman ya. Dari sisi nyaman. Ini soal transportasinya nih. Menurut Agustin gimana nih transportasi ke Pulau Seribu? Menurut kamu mudah atau agak sulit informasinya atau bagaimana? Ternyata setelah nyobain sih nggak sulit ya, tinggal pergi ke dermaga Marina aja semuanya udah jelas. Terus kalau misalnya kita masih mau eksplor lagi dari Pulau Pramuka juga ada tempat turis centernya yang bisa kasih tahu kita dengan harganya. Dan it was really fun. Tadi kayak aku sama Pak Ges kita setia duduknya selalu di atas ya, naik speedboat dengan angin dan airnya terus yang ke muka dan airnya basah gitu, tapi ngerasain bahwa airnya di Kepulauan Seribu seperti apa. Soalnya tadi Ica juga akhirnya gabung sama kita ya bertiga ya, jadi tim Menikmati empasan air. Iya, saya gua bikin jadi kita tim bertahan dan tahan air gitu ya. Dan itu benar-benar kayak ternyata proper, semua speedboatnya proper, aman, nggak ada masalah gitu ya. Terus ketika kita harus pindah ke kapal nelayan juga udah oke. Memang kalau bisa diimprove jauh lebih baik. Misalnya dari sisi dibikin lebih dari sisi kualitasnya, warnanya, terus kenyamanan. Mungkin di kapal nelayan itu bisa juga seperti kita belajar ya dari pulau-pulau lain yang sama seperti di daerah Labuan Bajo, bikin ada minumannya yang baik, dibikin servisnya yang dimenangkan. Jadi nggak cuman ya udah datang dari satu pulau ke pulau lain, tapi di dalam perjalanan itu kita bisa menikmati. Jadi tidak hanya ada fasilitasnya, tapi ada kegiatan gitu loh, activity. Misalnya nih dari pagi jam 9 jam ini ngapain? Ada yoga kah? Ada apa gitu loh, Bang? Kayak mesti bikin seperti kegiatan dari kayak aku di Maldives kayak gitu. Kan itu pulau tersendiri. Kalau kita 2 malam tuh bosen banget. Tapi yang bikin gak bosen adalah di situ setiap hari ada aja kegiatan. Terus ini foto-foto gratis di mana gitu loh. Dapat foto gratis 1 lembar gratis. Yang ada kita jadi beli banyak gitu loh Bang. Nah iya itu pancingan free photo shoot di sini 1 kali. Terus si fotografernya fotoin semuanya banyak, akhirnya dia ambil gitu loh. Kamu dari Jakarta ke Maldives itu perjalanannya berapa jam? Waktu itu saya ke Singapura, dari Singapura baru ke Male gitu, Male Dewa. Berapa jam itu? Sekitar 4 jam lah. Sekitar 4 jam. Teman-teman ngopi bareng, ini adalah sebuah ironi dan ini tidak ada yang salah dalam konteks ini. Yang kita ingin katakan adalah bahwa sesuatu ini persoalan dan kita ingin persoalan ini dibenahi secara serius. Risa Suherman berlibur ke Maldives dan tidak mengenal Pulau Seribu. Dan bukan hanya seorang Ica, ada jutaan lagi warga Jabodetabek yang tidak mengenal, tidak familiar dengan Pulau Seribu. Juga seorang Agustin yang influencer yang banyak kemana-mana, tidak. Artinya apa? Bahwa tingkat keseriusan, kalau ini dari saya, kritik saya kepada Pemprov DKI terutama, tingkat keseriusan dari Dinas Pariwisatanya untuk mengekspos lebih gencar lagi, itu memang harus ditingkatkan lebih jauh lagi agar orang mengenal dan orang datang kemari. Karena kalau warga Jakarta saja tidak tahu, apalagi warga Indonesia, apalagi warga dunia, kira-kira begitu. Jadi pembicaraan kita sore ini adalah tentang surga tersembunyi di utara Jakarta dan bagaimana masyarakat banyak tahu dan mengenal, dan insya Allah akan lebih banyak yang datang kemari. Dengan demikian perekonomian masyarakat di Pulau Seribu akan lebih menaik dan tidak hanya bergantung kepada nelayan ya, kadang-kadang kayak gitu. Sebelum pada kita akhiri pembicaraan sore ini, saya ingin kembali kepada Bicu nih.
Bicu, setelah kamu datang ke Gosong Patrik, ke Tidung, juga ke Pari, juga ke Pulau Bidadari. Kalau tahun lalu sebelum pandemi itu banyak konser di Pulau Seribu ini. Pernah ada konser reggae, ada konser lagi musik rock, ada macam-macam gitu, berkali-kali diadakan itu. Dan itu memang mendatangkan banyak orang gitu ya. Nah, terus pernah lagi ada festival internasional dibuat oleh dari Dinas Pariwisata juga untuk ini ke internasional, dari Korea, India, juga Brazil, itu lebih kepada Fox gitu ya. Nah, yang kayak seperti itu menurut kamu efektif nggak sih? Efektif banget sih Pak. Efektif ya? Ya, dan perlu, kalau bisa memang dirutinkan 1 bulan 1 kali atau berapa lama sekali, acara apa, berganti-ganti mungkin. Berganti-ganti ya? Ya, untuk menarik perhatian orang ke sini kan, mungkin juga bisa kolaborasi dengan instansi lain. Gitu. Kalau Agustin, kamu pernah dengar Jazz Atas Awan? Belum. Itu tiap tahun itu diadakan di Dieng. Oh iya, pernah dengar. Itu Di Dieng. di Dieng itu ada Jazz Atas Awan. Lantas kalau di Bali itu apa namanya, tapi sama di dekat candi apa gitu, ada pertunjukan musik yang lantas pas Di bulan luar purnama tuh, gitu yes. kan. Jadi lihatnya semacam itu. Kalau menurut kamu di Pulau Seribu itu kalau dibuat seperti itu memungkinkan tidak? Memungkinkan. Sangat Sangat memungkinkan. asal punya manajemen yang baik supaya lalu lintasnya berjalan dengan nyaman, supaya orang bolak-baliknya lebih enak, dan di manage dengan rapi dan dengan saat ini ya, dengan protokol yang baik tentunya. Setelah pandemi kan pasti juga kita ada masa-masa harus adaptasi. Itu memungkinkan sekali. Asal sosialisasinya juga gemanya tuh ada. Jadi orang tahu, oh ini tuh ada konser yang menarik seperti di Pulau Dewata, seperti di Dieng, karena semua kan udah ada ikonnya. Dan Iya. Thousand Island ini kan juga Pulau Seribu Padahal kan kalau ke juga Dieng bagus. itu kan jalan lewat daratnya lagi jauh sekali tuh, harus jemput pakai mobil kan, karena Betul. di atas gunung kan Iya. pertunjukannya itu. Kayak di Borobudur juga bikin konser gitu kan. Iya, Pulau Seribu juga ikonik gitu. Iya. Mungkin sekali Pak Gen. Sangat mungkin Sangat ya. mungkin. Hanya sosialisasi, kedua dengan dibuatnya aksesnya lebih nyaman. Dibuat lebih nyaman. Jadi speedboatnya, penjemputannya, juga welcomingnya, jadi merasa kayak kita juga disambut sama orang warga di Kepulauan Seribu, karena itu salah satu faktor penting membuat orang jadi merasa, oh saya punya second home nih di sini. Oke, menarik sekali. Terakhir kepada Ica, sunsetnya juga sudah mau habis kayaknya. Jadi kita menikmati keindahan, bukan Iya. hanya keindahan alam, tapi keindahan bidadari yang ada di samping-samping saya ini. Ica, pintu menuju Pulau Seribu itu salah satunya adalah Dermaga Marina Ancol. Iya. Kamu sudah melihat di sana. Berikan kritik apa yang kurang yang ada di situ. Jangan kelebihannya. Kalau kelebihannya itu udah inilah. Tapi menurut kamu apa yang harus dilakukan? Ya memang harus kayak direnovasi ulang sih kalau menurut Renovasi aku, untuk dermaganya supaya lebih cantik gitu loh Lebih Bang. cantik ya, lebih ikonik ya. Iya, terus sama toiletnya. Toiletnya. Toiletnya itu. Terus Toiletnya kenapa? nggak bersih Bang. Kepada pengelola Ancol, harap Anda dengarkan bahwa toilet di Dermaga Marina itu tidak bersih. Jadi Iya. mohon dirapikan, dibersihkan, dan dijaga kebersihannya agar pengunjung merasa nyaman, karena toilet adalah bagian utama apabila orang ingin berwisata. Iya, Dan apa yang dikatakan Ica itu benar sekali, dan itu memang harus dilakukan terus-menerus. Iya, Selain benar. masalah toilet, apa lagi Ica? Ya itu aja sih, paling lebih dibersihin aja biar lebih cantik aja Lebih gitu cantik loh aja Bang. ya. Kafe-kafenya sudah lumayan lah ya. Ya not bad lah Bang gitu. Cuman kalau memang lebih bisa dirapin lagi lebih baik. Lebih baik kelasnya di-upgrade ya. Jadi bukan hanya menerima orang datang, tetapi juga memang harus ada peningkatan ya. Iya, makanya kita juga pengen supaya banyak yang datang. Jadi kan ada dana juga untuk maintenance ya. Kadang satu sisi ya kita ngerti juga mungkin ini karena sepi ya kan, jadi biaya maintenance kan mahal seperti itu. Jadi dari segi kami sih ya udah maklum gitu loh. Tapi nanti next sebenarnya kalau mau bikin tambah rame harusnya dirapiin dulu
semuanya gitu Bang. Nah jadi orang tinggal datang jadi mulut ke mulut. Jangan nanti kalau orang datang nggak mau karena jorok apa gitu Jadi loh. baru datang ke marinanya aja orang sudah mendapat experience. Iya gitu. Jadi Baik, jangan sampai nanti keluarnya oh ya nggak mau datang karena ininya jorok gitu, toiletnya apa kayak gitu. Iya, iya. Itu benar sekali dan itu saya akan sampaikan juga secara langsung bahwa hal-hal sedemikian kesannya sederhana tapi sebenarnya itu vital. Iya betul. Dan insya Allah nanti akan ada perbaikan dengan ngopi bareng seperti ini, kita jadi mendengar langsung dan akan ada usaha terus-menerus untuk lebih baik dan lebih baik lagi ke Iya. depannya. Baik, teman-teman ngopi bareng, acaranya sudah cukup sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang dengan tema yang berbeda, dengan orang-orang yang berbeda, dan tentu saja tidak kalah menarik. Terima kasih banyak Dewi, terima kasih banyak Terima kasih Agustin, banyak. terima kasih banyak Ica sudah ngobrol dengan kita semua di sini. Sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.